Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kembali lagi ya di mata kuliah Praktik Grafika Komputer. Nah, pada kali ini kita masuk di pertemuan kelima, akan membahas tentang material dan pencahayaan yang ada di Unity. Oke, adapun nanti yang bakal dibahas yaitu memahami konsep material dan penerapannya di Unity. Kemudian kita akan memahami berbagai jenis pencahayaan yang tersedia di Unity. Kemudian kita akan mengatur intensitas, warna, dan jenis cahaya untuk menciptakan suasana yang berbeda dalam pencahayaan. Kemudian kita akan menerapkan simulasi pencahayaan siang dan malam menggunakan skrip otomatis. Oke, pertama-tama, nah, pencahayaan di Unity itu penting ya. Kenapa? Karena pencahayaan adalah elemen kunci dalam grafika komputer yang menentukan bagaimana objek terlihat di dalam scene ya. Dengan pencahayaan yang tepat, kita dapat menciptakan suasana dramatis, realistis, atau bahkan artistik. Kemudian, Unity menyediakan berbagai jenis pencahayaan yang dapat disesuaikan untuk kebutuhan visual yang berbeda-beda. Oke, kita akan mengenal jenis-jenis pencahayaan yang ada di Unity. Pertama itu adalah directional light. Nah, directional light ini meniru cahaya matahari, di mana sinarnya paralel dan menerangi seluruh scene. Nah, cahaya ini sangat cocok untuk simulasi siang hari. Kemudian yang kedua ada point light. Nah, point light ini menyerupai lampu bola, di mana cahaya memancar ke segala arah dari satu titik. Kemudian ini bisa digunakan untuk menciptakan pencahayaan lokal seperti lampu dalam ruangan. Kemudian ada pencahayaan jenis ketiga yaitu spotlight. Nah, spotlight ini memancarkan cahaya dalam bentuk kerucut ya di satu titik. Nah, cahaya ini sering digunakan untuk efek sorotan seperti lampu, panggung ataupun center. Dan terakhir ada area light. Nah, ini khusus untuk project template HDRP ya. Nah, area light ini menghasilkan cahaya dari permukaan yang lebih luas, menciptakan efek yang lebih lembut dan realistis. Oke, langsung saja kita mulai praktikumnya ya. Kita akan membuka project baru ataupun bisa dibuka project yang lama. Kali ini saya membuat project baru dengan template 3D Core dan saya beri judul pertemuan 5. Oke, kita sudah masuk di Unity Editor. Sekarang kita membuat project baru dan diawali dengan kita menambahkan beberapa objek 3D ya. Oke, pertama kita tambahkan untuk objek 3D objek yang cube ya. Pertama kita buat objek cube. Kemudian kita tambahkan sphere juga. Kemudian kita tambahkan yang terakhir adalah plane. Nah, sekarang kita atur posisi objeknya. Nah, untuk cube sendiri kita atur sumbu Y-nya itu menjadi 1. Nah, selanjutnya untuk sphere kita ubah sumbu X-nya menjadi 2 dan Y-nya menjadi 1. Nah, untuk plane tidak usah diubah, defaultnya biarkan saja untuk posisinya menjadi lantai dasar untuk objek kedua objek yang kita buat tadi. Oke, sekarang kita atur kameranya ya. Nah, ini kita atur kameranya. Nah, ini bisa pengaturan untuk kamera dimulai dari posisinya itu yang kalian ubah dari sumbu Y. Kalian ubah ke angka 5.
agar dia menyorot dari atas. Dan untuk rotasinya kalian ubah di sumbu X sebesar 30. Udah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengatur material untuk objek. Kita bisa menambahkan material dengan mengarahkan klik kanan di folder project ya, di window project, klik kanan dan pilih create, kemudian kalian pilih material. Nah, untuk material ini sendiri ini kita gunakan sebagai material cube ya, untuk material cube. Selanjutnya kita tambahkan lagi ya untuk material yang lain ya, seperti ini saya menambahkan untuk material sphere juga. Dan terakhir saya membuat material lagi untuk plane-nya. Plane. Sudah 3 material ya. Sudah. Selanjutnya kita mengatur ya warna-warna yang ada di material. Pertama untuk yang material cube kalian bisa atur di inspektor. Nah, ini bisa kalian rubah warnanya. Nah, seperti ini kita bisa rubah warnanya menjadi warna merah dengan mengklik albedo, kemudian kita atur kode warnanya, kita ambil yang warna merah. Ini kemudian kita bisa menerapkan materialnya ke objek yang kita mau tadi. Untuk cube kita bisa arahkan, dia akan berwarna merah ya. Kemudian kita bisa melakukan eksplorasi ya menggunakan cube ini. Nah, ini bisa kita atur warnanya, materialnya. Nah, ini bisa kita rubah. Untuk materialnya ini bisa kita atur udah berdasarkan pengubahan. Untuk kita bisa mengubah metalik ya. Ini dia seperti kesannya itu bisa menimbulkan refleksi pencahayaan. Kita perhatikan di sini, kalau semakin tinggi maka akan menimbulkan efek refleksi. Sini. Oke. Nah, kita juga bisa ya, kita bisa menambahkan tekstur ya di material ini. Ini kita bisa menambahkan tekstur. Kalian bisa mendownload beberapa tekstur ya. Ini seperti saya ini bisa menambahkan tekstur. Saya sudah mendownload tekstur kayu dan metal ya. Ini seperti ini. Saya bisa menambahkan ini. Untuk saya terapkan di ketiga material yang akan saya terapkan di per objeknya. Nah, ini bisa kalian atur ya. Nah, untuk cube saya mencoba untuk membuat tekstur kayu ya. Nah, ini bisa dirubah dulu ya warnanya, kembali ke normal ya, warna putih aja. Nah, kalian bisa mengarahkan untuk bisa memberikan efek kayu ya. Itu bisa kalian arahkan di albedonya di sini. Nah, ada kotak di sebelah kiri albedo di inspektor. Nah, itu teksturnya kalian bisa arahkan ke situ untuk mengubah materialnya menjadi tekstur yang kita download sebelumnya.
Ini seperti ini kan dia berubah jadi tekstur kayu ya. Ini kita ubah tekstur metaliknya karena biar tidak memunculkan refleksi, karena ini kita ingin membuat efek kayu ya, tekstur kayu. Nah, ini untuk smoothnessnya kita buat aja 0,5. Oke, selanjutnya kita bisa menerapkan untuk objek yang lain ya, seperti ini. Saya ingin membuat sphere atau bola ini mengandung seperti metal ya, metal. Nah, itu saya bisa menambahkan tekstur metal di sini di material sphere ini. Kalian langsung arahkan ke albedonya, kemudian langsung kalian terapkan materialnya di objek yang bakal kalian jadikan material yang bertekstur. Nah, ini kan efek metal ya. Nah, ini bisa kalian terapkan parameter metaliknya, jadi kelihatan seperti efek refleksi dengan benda yang cukup besar, refleksi metaliknya. Nah, ini seperti ini kan. Kita atur smoothnessnya juga. Nah, ini jadi kesannya seperti bola besi ya. Oke, nah selanjutnya kita menerapkan tekstur untuk plane ya, dasarnya, dasar dari kedua objek ini. Nah, ini kita bisa terapkan teksturnya, Oke, ini kita bisa terapkan dengan mengarahkan tekstur tersebut ke material albedo juga. Sama. Kemudian ini kita terapkan ke plane. Ya. Jadi, oke, selanjutnya kita akan menambahkan dan mengatur pencahayaan ya. Dimulai kita perhatikan di sini ada directional light di hierarchy. Nah, ini pencahayaan yang default untuk template 3D Core. Nah, ini kan sudah ada nih directional light. Ini kita ubah untuk rotasinya ya. Untuk rotasinya kita ubah dengan mengatur X-nya sumbu X 50, Y-nya -30 dan Z-nya 0. Pastikan untuk rotasinya bernilai seperti ini. Sudah. Selanjutnya kita mengubah intensitas dari directional light-nya. Nah, ini kan intensitas yang satu kita tambah menjadi 1,5. Jadi cahayanya lebih terang lagi. Kemudian kita ubah ya warnanya itu menjadi kuning lembut. Nah, itu bisa kalian klik di color ya. Kemudian kalian ubah kodenya untuk warna kuning lembut itu F 2CC. Jadi lebih lembut ya warna kuningnya. Kemudian kita akan menambahkan point light ya, dengan klik kanan di hierarchy, kemudian light, pilih point light. Nah, untuk point light kalian bisa atur posisinya. Untuk X-nya itu 0, kemudian Y-nya itu 3, Z-nya 0. Posisinya ini pas di atas dari objek cube. Selanjutnya kita akan menambahkan intensitas ya. Intensitasnya itu, untuk intensitasnya kita tambah menjadi 2. Kemudian untuk jangkauannya kita ubah di range, itu 5 ya, jadi jangkauannya lebih sempit ya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan
lighting spotlight ya, lighting spotlight. Ini kita bisa tambahkan light ya, kemudian spotlight. Nah, kita atur untuk posisinya. Untuk X nya itu bisa kita atur di -2, kita atur di -2, kemudian Y nya itu 3, dan Z nya itu 0 ya. Sudah. Kemudian rotasinya untuk X 90, Y nya 0 dan Z nya 0. Kemudian atur intensitasnya menjadi 5 agar lebih banyak ya pencahayaannya, dan jangkauannya menjadi 10. Oke, sudah ya. Oke, selanjutnya kita membuat simulasi siang dan malam hari itu secara otomatis ya, menggunakan script. Jadi pertama kita buat scriptnya terlebih dahulu dengan klik kanan di asset, kemudian create, dan pilih si subscript. Nah, untuk penamaannya kita buat namanya day night cycle. Day night cycle. Kemudian kita melakukan pengeditan untuk scriptnya. Bisa kalian klik 2 kali. Dan kita akan masuk ke Visual Code. Oke, kita mengedit untuk script otomatis ya untuk siang dan malam hari. Nah, itu dimulai dari kita menggunakan Unity Engine dulu. Script Unity Engine library ya. Kemudian kita memanggil public class untuk dynamic cycle, mono behavior. Kemudian kita mulai dengan menambahkan public light, directional light ya. Ini kita menambahkan untuk ini, hapus terlebih dahulu. Kita menambahkan public light ya, public light. Kemudian kita pilih directional light. Nah, kemudian kita buat public float dengan durasi ya, durasi 15 F ya. Ini kecepatan durasi artinya 15 F atau 15 F. Kemudian kita buat lagi parameter untuk private load timer ya. Oke, selanjutnya kita melakukan void update, dimulai dari timer ya. Timernya kita gunakan time delta time ya. Enter. Kemudian kita lakukan load angle dengan mat F, dan kita
0,360. Kemudian timernya dan day duration. Ya, sudah, pastikan parameternya benar. Kemudian directional light-nya tambahkan lagi, transform. Nah, ini directional-nya melakukan transform ya, dan juga rotation dengan nilai quaternion Euler. New vector 3 ya. Vector 3, kemudian angle-nya minus 90, 170, dan 0. Oke. Nah, hapus satu, dan ini hapus. Kemudian if angle-nya kemudian 180, untuk directional light ya. Directional light lagi untuk color. Nah, ini ubah dengan color blur. Nah, ini untuk warna ya. Ambil warna biru untuk malam ya. Kemudian kita ambil color white ya. Color white, kemudian atur angle-nya untuk 180. Color red. Kemudian buat lagi directional light, kemudian intensitasnya ya, intensitas, kemudian atur untuk matte-nya lagi,
atur 0,5 F, kemudian 1,5 F, angle 180. Tutup. Kemudian else. Kita buka lagi else nya, directional light, color. Kita ulang ya, directional light, color. Nah ini atur untuk colornya, ini yang ini white ya, white. Nah yang ini blue, kebalikannya ya. Kemudian angle-nya, angle ini minus 180 ya. Kemudian dibagi 180. Ini tutup Kurowa. Kemudian ini atur untuk levelnya, ini 1,5 F, untuk intensitas, kemudian ini 0,5, angle-nya gambar 180, 190, kemudian tutup. Nah ya, if, ini tambahkan if timer, ya, besar dari day duration. Nah, ini atur juga. Dan timer sama dengan 0. Habis 3. Oke, kalau sudah coba di save, cek apakah ada error. Tidak ada error ya, tidak ada error. Oke, balik lagi ke Unity Editor. Oke, compiling scriptnya. Oke, sekarang kita terapkan ya script ini di directional light. Sini kita bisa langsung drag saja scriptnya dan tambahkan di inspector directional light. Dan kita pilih ya, di sini directional light-nya bisa kita pilih menggunakan apa. Nah, ini bisa kita klik untuk directional light.
Oke, sekarang kita bisa ilustrasikan, di save terlebih dahulu ya. Nah, ini kita lihat, mari kita uji ya untuk dialect cycle-nya. Kita coba playkan, kita uji. Nah, dia akan membuat efek siang dan malam hari secara otomatis berdasarkan yang kita berikan tadi, parameter yang ada di script. Nah, ini bisa langsung dirubah ya untuk durasinya berapa. Nah, kemudian kalian bisa mengatur pencahayaannya juga, apa yang digunakan untuk directional light-nya. Nah, ini script bisa kita atur. Oke, cukup sekian ya pertemuan kelima ini. Jadi pada pertemuan kelima ini kita telah memahami jenis-jenis pencahayaan yang ada di Unity seperti directional light, point light, dan spotlight. Nah, kita juga telah mensimulasikan suasana siang dan malam hari secara manual maupun otomatis menggunakan script. Nah, pencahayaan yang dinamis seperti ini memberikan pengalaman visual yang menarik dan imersif dalam pengembangan game. Oke, terus kembangkan kreativitas kalian, teliti, dan apapun yang kalian kerjakan harus dipahami betul-betul. Oke, sekian ya untuk pertemuan kelima. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya, pertemuan 6. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.